Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rolia dari Majelis Taklim Nurul Ma'aruf, Kelurahan Sumur Putri. Pak Ustadz, saya mau bertanya masalah syukur. Bagaimana Pak Ustadz cara bersyukur yang lebih baik daripada sekedar mengucapkan Alhamdulillah? Terus apakah syukur itu ada batasannya? Gitu aja Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Saya dari Majelis Taklim Nurul Ma'ruf, Kelurahan Sumur Putri. Pak, saya mau bertanya, apakah makna ikhlas yang sesungguhnya bila kita punya masalah dengan seseorang yang telah menyakiti hati saya? Saya bilang ikhlas, tapi saya di hati kecil saya masih sakit kalau saya ingat masalahnya. Bagaimana Pak yang harus saya lakukan supaya saya bisa ikhlas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam dari Majelis Taklim Nurul Ma'aruf, Kelurahan Sumur Putri. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya menghadapi bagaimana menghadapi suami yang sedang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama dari Ibu Rolia. Kalau kita bersyukur ke Allah, apa sih yang harus kita lakukan? Apa cukup alhamdulillah doang tah? Gitu. Bu, syukur itu memang salah satunya kalau Anda diberikan nikmat Allah, bersyukur. Paling sedikit mengucap kalimat alhamdulillah. Apa yang lebih baik dari ucapan alhamdulillah? Tadi udah dijelaskan. Artinya gini, kalau kita merasa diberi nikmat sama Allah, nikmat yang tiada tara, kan kalau kata Allah, kalau lu suruh ngitung nikmatku nggak bakal bisa ngitung, nikmat yang aku berikan, kata Allah. Maka nggak sekedar alhamdulillah aja, apa? Yuk wujudkan dengan meningkatkan ibadah kita ke Allah. Ya, yang tadinya ngajinya males-malesan, yuk ditingkatin ngajinya ke Allah. Kenapa? Ini salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Sholatnya nggak tinggal, itu salah satu bentuk wujud kita mensyukuri nikmat Allah. Terus pertanyaan Ibu Fatimah, masalah ikhlas. Ya, ikhlas. Saya belum bisa. Iya, jadi yang namanya ikhlas kan tadi udah disampaikan. Ikhlas itu lepas, hilangkan rasa beban. Kita punya masalah sesama orang, saya mau ngomongnya ikhlas, saya maafin, tapi masih ngedongkol di hati, belum ikhlas. Masih ngeganjel Bu di hati. Bahasa orang sini mah bilang masih ngedongkol. Ada orang bilang lagi masih ngedeg-deg di sini nih. Itu belum ikhlas. Yang namanya ikhlas mah lepasin, serahin sama Allah. Ya, kalau memang kita pengen dijadikan orang yang mulia di hadapan Allah, kalau kita pengen diangkat derajatnya sama Allah, pengen dijadikan orang yang bahagia di sisi Allah, maka ikhlasin semuanya. Kalau memang ibu sudah memaafkan kesalahannya, udah memaafkan seterusnya. Jangan masih ngeganjel, ya. Usahakan dengan cara apa? Dengan cara berzikir, istighfar di hadapan Allah. Dengan cara itu mudah-mudahan yang ngeganjel di hati kita, insya Allah kita akan lepas dan semuanya serahin sama Allah. Ya. Terus pertanyaan selanjutnya tentang suami.
Ini pertanyaannya bagaimana menghadapi suami yang lagi marah. Bu, setiap ada asap pasti ada api. Ya, kemarahan suami pasti ada penyebabnya. Andai kan di rumah nggak ada penyebab, kita mau udah patuh ke suami, nggak buat suami marah, tapi suami tahu tuh pulang marah-marah nggak karuan. Bagaimana menghadapinya? Bagaimana cara menghadapinya? Pegang, Anda apa sih? Bah. Ada apa sih sayang? Bah. Ini kelihatan dari muka-mukanya orang nggak pernah manggil sayang sama lakinya. Iya. Jadi kalau suami marah, kita jangan marah. Andai kan suami ngoceh kemana-mana, kita diem Pak. Bahkan kata Rasulullah gini, andai kan kita pasang kita lagi marah, kita tinggal pergi, pasti nambah marah. Oh, lagi dimarahin orangnya nggak ada. Kesel gak kira-kira ya? Kesel lah. Jadi intinya begini Bu, intinya jadi kalau menghadapi suami marah, kita jangan ikut marah. Usahakan bagaimana caranya supaya suami kita ini reda amarahnya. Jelas ya? Yuk silakan. Sebelah sini nih kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jasmi dari Jamaah Pengajian Nurul Ma'ruf, Kelurahan Sumur Putri. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ini tentang sabar. Saya ini kayaknya ujian saya ini enggak berhenti-berhenti. Kalau orang nasihatin saya sabar, tapi belum tentu orang itu istilahnya bisa sabar, karena kayaknya ujiannya itu parah sama sekali Pak Ustadz. Cuman kadang-kadang dari luar kedengar kayak gini, di luar kedengar kayak gini. Jadi saya itu kadang-kadang saya berdoa, tetap doa yang terbaik. Namanya orang tua itu mendoakan anak itu yang terbaik. Cuman kadang-kadang saya itu membela diri Pak Ustadz. Iya. Membela diri itu maksudnya tuh kebenarannya begitu. Itu kayak mana Pak Ustadz? Kalau saya membela kebenaran saya, artinya masalahnya ini, tapi saya bilang sama orang itu, artinya saya harus sabar diam aja apa harus membela diri? Cuman itu Pak Ustadz pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Miryati dari Majelis Taklim Nurul Ma'ruf, Kelurahan Sumur Putri. Yang saya ingin tanyakan, apa perbedaan antara ridho sama ikhlas Pak Ustadz? Terus yang kedua, misalnya kita punya masalah dengan suami ya Pak Ustadz, kira-kira kita kesel kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dalam hati kita, dosa nggak Pak Ustadz? Iya, kita lagi kesel gitu sama suami, kita dalam hati kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dosa nggak Pak Ustadz kalau saya dalam hati saya berkata begitu? Demikianlah Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Sapitri dari Majelis Taklim Nurul Ma'ruf, Kecamatan Sumur Putri, Kelurahan Sumur Putri. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, mencapai ridho Allah dalam ikhlas sabar itu apa ya Pak? Sudah gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Jasmi tentang pertanyaan masalah ujiannya nggak berhenti-berhenti. Terus Ibu ini sering membela diri tentang apa yang menjadi ujiannya, ya. Ujian yang Allah berikan enggak berhenti-berhenti, itu Allah sayangnya berlebih sebetulnya.
Andaikan ibu selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan, menurut ibu sih nggak berhenti-berhenti. Menurut kita, makanya kan begini konteksnya, Allah akan mengangkat derajat seseorang dan Allah akan memberikan ujiannya, dan ujian itu seolah-olah tidak pernah berhenti. Itu salah satunya bahwa kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, derajat yang paling mulia nanti di sisi Allah. Tapi dengan catatan sabar dan tidak pernah mengeluh atas ujian yang Allah berikan. Membela diri dalam hal apa? Ini yang jadi pertanyaan. Membela diri dalam hal kebenaran, boleh kita ngebela diri. Karena sesuatu yang diberikan, yang ditujukan ke kita memang itu adalah ujian, dan ternyata kita nggak bersalah atas tuduhannya dan kita bela diri, ya nggak ada masalah. Memang dianjurkan untuk membela diri. Untuk percaya atau tidak itu serahkan ke Allah. Allah yang akan menilai itu semua. Yang kedua, pertanyaan Ibu Miryati, apa perbedaan ridho dan ikhlas? Ridho dan ikhlas ini sebetulnya satu kata yang sama. Ridho, ya, ridho itu ikhlas, menerima dengan setulus hati bahwa inilah yang Allah berikan buat saya. Ada keridoan tuh di situ tuh, ya. Ada keridoan. Artinya apa? Ridho dan ikhlas ini satu kata yang tidak bisa dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya harus ikut ke kita. Harus ridho, harus ikhlas. Yang kedua tentang dosa enggak. Kalau kita kesel sama suami, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak, kalau ngomongnya pelan. Kesel sama laki ngomongnya begini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak yang di kamar ngomong, telah meninggal dunia, telah pulang ke rahmatullah. Sebetulnya kekesalan kita itu jangan pakai innalillahi ya, seharusnya pakai kalau bisa mah istighfar atau la haula wala quwata illa billah. Itu tuh kunci kalau kita lagi kesel. Terus yang ketiga, Mutiara Safitri, tentang bagaimana mencapai ridha Allah, ikhlas dan sabar. Bagaimana mencapai ini semua? Bagaimana cara mencapai supaya kita dapat ridha Allah, ikhlas dan sabar? Kuncinya untuk mencapai ini semua, tingkatin ibadah kita ke Allah, ya. Artinya serahkan semuanya ke Allah, maka akan timbul rasa tulus, ikhlas, ridho dan syukur. Di situ akan muncul kalau semuanya diserahin sama Allah. Lah saya mah nggak punya duit, serahin sama Allah. Lah saya mah besok nggak makan, serahin sama Allah. Semuanya serahin sama Allah. Yang penting ibadah kitanya tulus. Karena apa? Kalau kita ngejaga Allah, Allah pasti ngejaga kita. Kalau kita dekat sama Allah, Allah pasti lebih dekat lagi buat kita. Kalau kita sering ingat ke Allah, maka Allah akan sering ingat ke kita. Kuncinya itu aja, ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan semua dapat jawaban yang ikhlas, yang tulus, yang sesuai dengan harapan. Jadi kesimpulan pembahasan kita pada hari ini adalah kunci supaya kita dijadikan oleh Allah manusia yang bahagia dunia dan akhirat. Kuncinya kita harus punya sifat sabar, ya. Kemudian ikhlas dalam segala ibadah, ikhlas di dalam beramal, ikhlas dalam beribadah ke Allah, dan kemudian syukuri semua yang Allah berikan buat kita. Insya Allah ini akan menjadi manusia yang bahagia. Kunci inilah yang harus kita lakukan, ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.